Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang kita ambil dari surat Timotius 1 ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hormat dan kemuliaan ini seringkali dikejar juga oleh manusia. Kepengen dihormati, kepengen dimuliakan. Tetapi sebenarnya yang layak menerima hormat kemuliaan sampai selama-lamanya hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang esa, kekal selama-lamanya. Mengapa kita harus menghormati Tuhan? Karena pertama, Dia adalah pencipta. Menciptakan kita itu tidak ada artinya apa-apa. Karena tanpa kuasa mencipta kita itu tidak berarti. Yang kedua, Dia itu penebus dosa. Kita itu manusia yang berdosa, tapi Tuhan itu luar biasa kasihnya. Dia tinggalkan kemuliaannya, Dia rela turun ke dunia hanya untuk menebus manusia. Sebab itu Dia layak menerima hormat dan kemuliaan. Sebab itu kita juga muliakan Dia, kita hormati Dia. Karena kita ditebus bukan dengan harta, tapi dengan darahnya yang mahal. Dengan kasihnya yang mulia luar biasa. Yang ketiga, Dia bukan hanya pencipta, penebus dosa, tapi Dia juga penjunan. Saudara-saudara, kita ini hanya tanah liat yang kotor, yang kasar, yang tidak ada artinya, tidak ada bentuk yang baik. Tapi Tuhan dengan tangannya yang penuh kasih, Dia mendapatkan kita dan Dia membentuk, membersihkan batu-batu yang ada, kerikil yang ada, sampai kita itu menjadi tanah liat yang layak untuk dicetak. Nah, itulah tangan Tuhan. Dia ingin menjadikan hidup kita yang dulunya kasar, penuh dosa, penuh kekurangan. Dia bentuk melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, melalui kasih-Nya, supaya hidup kita berubah, ditransformasi. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna. Hidup yang penuh kejahatan dengan penuh kebaikan. Hidup yang dulunya fana, sekarang penuh kemuliaan. Nah, itulah Tuhan yang mengubah kita. Dialah penjunan yang luar biasa. Sehingga kalau saudara dan saya boleh menjadi pelayan Tuhan, kita boleh menjadi orang yang berguna, kita boleh dipakai oleh Tuhan, semua bukan karena kita, tapi semata-mata karena bentukan tangan Tuhan atas hidup kita. Sehingga yang tidak baik menjadi baik, yang jelek menjadi indah melalui proses. Sebab itu kalau kita mengerti bagaimana kasih Tuhan, Dia memproses kita. Dari awal kita dijadikan, setelah ditebus, kita juga tetap dalam rencananya supaya kita menjadi orang yang berguna. Sebab itu kita patut mengembalikan semua hormat, kemuliaan itu kepada Dia. Karena Dia yang layak, bukan kita yang layak, tapi Dia yang layak. Sebab itu mari kita jangan menyombongkan diri. Kita kalau di hadapan Tuhan, kita merasa kita itu kecil, kita tidak ada artinya. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga membuat hidup kita berubah. Mungkin kita itu dulu hidupnya tidak karuan. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan dan merelakan diri dibentuk oleh Tuhan, pasti akhirnya menjadi baik. Sebab itu Tuhan itu maha baik. Izinkanlah Tuhan mengolah hidup kita. Dari yang berdosa akhirnya menjadi mulia. Dari yang fana akhirnya menerima kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Sebab itu selayaknya Tuhanlah yang menerima hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Bukan kita, tapi Dia. Karena semua itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dalam surat Roma 11 ayat 36, yaitu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya saudara menjadi orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan, menjadi indah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.